Apa komentar Pak Ahok tentang ini? Kayaknya saya lihat ada sebuah tren di mana kepala daerah kita lihat kayak misalnya yang saya muncul di FYP saya itu wakil wali kota di Surabaya misalnya atau enggak KDM gitu misalnya yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia itu ngapain. Apakah itu di encourage atau kayak gimana? Saya nggak tahu ya, mungkin karena memang zamannya medsos ya, jadi orang lebih gampang itu untuk menyampaikan sesuatu. Kalau zaman saya dulu, itu eksiden. Gara-gara ada demo, kerekam masuk ke YouTube, terus orang minta masuk terus. Nah yang saya lakukan itu justru adalah paksa aja rekam. Karena ini public office, waktu rapat itu yang di-upload. Supaya rakyat tahu yang harus dilakukan pada saya, yang menguntungkan rakyat itu, ya semua putusan Anda waktu rapat, dirapin. Kan untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B, membuat keputusan. Itu harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu menurut Pak Ahok lebih penting. Iya rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gua, wakil kota gua, bupati gua, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gua. Atau yang kedua, lu boleh pungut pajak gua, lu pakai duit, belanja duit, lu upload nggak di website lu? Supaya gua bisa lihat nih, lu beli air kemasan berapa duit ini? Lu ke luar negeri melulu, terus kerja apa lu ke luar negeri lu? Kepala daerah kunjungan kerja terus studi banding. Jadi, yuk kalau betul-betul mau transparan, gunakan medsos wajib. Karena itu paling murah. Jadi secara tidak langsung Pak Ahok ini mendukung kinerja Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena KDM ini dia pejabat publik juga konten kreator. Sangat bagus memanfaatkan konten kreator itu sebagai sarana untuk hasil kerja nyatanya. Contoh kayak infrastruktur, perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Jadi Ahok ini mewajibkan seorang pejabat untuk menggunakan medsos sebagai bukti kerjanya. Karena apa? Zaman sekarang ini sudah zaman digital. Udah gak zamannya kayak pepatah mengatakan bekerja tanpa didampingi kamera. Karena sekarang publik sudah berbeda dengan zaman dulu. Sekarang itu butuh pembuktian kerjanya. Jadi kerja rapat, diliput, dari awal sampai akhir, bahkan sampai hasilnya juga harusnya diliput. Karena zaman sekarang udah berbeda, bukan zaman dulu lagi. Makanya Ahok ini mewajibkan bagi pejabat publik untuk merekam kegiatannya agar diketahui oleh masyarakat banyak. Kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara dan izinkan saya membacakan pernyataan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan.
ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Prabowo ini dia mengatakan ketua-ketua parpol yang anggotanya melanggar etika, contohnya seperti yang viral kemarin, akan melakukan tindakan tegas atau menonaktifkannya. Karena itu sangat membuat gaduh seluruh negeri. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme.
Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Dalam hal ini, Prabowo juga sangat menyayangkan yang seharusnya demo kemarin damai, entah kenapa ada oknum-oknum provokator, jadi semuanya tidak terkendali. Dan kali ini Pak Prabowo juga memerintahkan kepada jajaran TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Karena apa? Karena provokator ini sangat berbahaya. Bisa mengadu domba, bisa merusak fasilitas umum. Makanya Prabowo ini sangat menyayangkan kejadian itu terus terjadi. Oke, sampai sini dulu. Kita doakan agar Indonesia baik-baik saja dan pejabatnya pun transparan dalam melakukan apapun. Apalagi jangan sampai merugikan rakyat kecil yang susah payah untuk negara, tapi wakilnya yang poya-poya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.